Sejak tahun 2008 sampai 2022, Palestina sudah kehilangan 6.014 nyawa akibat konflik dengan Israel. Sementara Israel hanya kehilangan 265 jiwa selama periode ini. Tercatat bahwa korban dari pihak Palestina sebanyak 21,8% adalah anak-anak. Sejak Kongres Zionis pertama diselenggarakan pada tahun 1897, kedua negara tersebut memang masih memiliki konflik yang panjang, bahkan sampai sekarang. Awal konflik Palestina dan Israel terjadi pasca Perang Dunia Pertama, di mana Inggris sebagai pemenang Perang Dunia Pertama memberikan wilayah kepada bangsa Yahudi melalui deklarasi Balfour di tahun 1917. Dari peristiwa ini, bangsa Yahudi menganggap bahwa kawasan Palestina adalah tanah air mereka. Dalam buku Timur Tengah dalam Pergolakan di tahun 1982, karya Kirdi Dipoyudo, masyarakat Islam Palestina menganggap bahwa Inggris memaksakan pendirian negara Yahudi di kawasan Palestina yang bertentangan dengan keinginan mayoritas masyarakat Palestina. Selain itu, masyarakat Palestina juga menganggap bahwa negara-negara Barat berusaha untuk menyelesaikan masalah pengungsi Yahudi di Eropa dengan merebut wilayah di negeri Arab. Jadi sampai sekarang, pergolakan ini masih saja terjadi hingga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Di belahan dunia lain, Rusia dan Ukraina juga memiliki konflik antar negara. Konflik Rusia dan Ukraina adalah perang berkelanjutan antara Rusia yang bersama dengan pasukan separatis pro-Rusia dan Ukraina. Konflik ini dimulai pada Februari 2014 setelah revolusi martabat Ukraina dan awalnya berfokus pada status Crimea dari bagian dari Donbas yang diakui secara internasional sebagai bagian dari negara Ukraina. Berdasarkan data dari Reuters, ada 62.295 orang yang kehilangan nyawanya akibat konflik ini dan kurang lebih 17 juta orang sudah mengungsi. Wah, konflik emang gak ada habis-habisnya ya. Karena selain 4 negara di atas, masih ada negara-negara yang masih berkonflik bahkan sampai sekarang. Apakah Indonesia dan Malaysia? Atau Thailand dan Kamboja? Tentu bukan. Ini daftar negara yang juga masih berkonflik bahkan sampai sekarang. Yang pertama ada Armenia dan Azerbaijan. Konflik militer antara Azerbaijan dan Armenia kembali terjadi di wilayah sengketa Nagorno dan Karabakh pada tahun 2022. Hal ini membuka kembali konflik militer di wilayah itu setelah sebelumnya berlangsung pada tahun 2020. Sengketa Nagorno-Karabakh sendiri pertama pecah pada akhir tahun 1980-an ketika kedua belah pihak berada di bawah kekuasaan Soviet. Saat itu, pasukan Armenia merebut sebagian besar wilayah di dekat Nagorno-Karabakh. Wilayah itu sendiri telah lama diakui secara internasional sebagai wilayah Azerbaijan. Namun, ada jumlah populasi etnis Armenia yang besar di wilayah tersebut. Azerbaijan merebut kembali Nagorno-Karabakh dalam Perang 6 Minggu pada tahun 2020. Perang tersebut membuat 6.600 orang kehilangan nyawa dan berakhir dengan kesepakatan damai yang ditengahi Rusia. Tapi konflik ini masih terjadi pada tahun 2022 yang membuat 100 orang kehilangan nyawanya. Yang kedua, konflik antara Yunani dan Turki. Hubungan dua negara Mediterania ini memanas terkait Siprus Utara. Turki tetap mendorong bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Republik Turki, Siprus Utara, sementara Athena menolaknya. Selain itu, Turki dan Yunani juga memanas terkait tuduhan bahwa salah satu militer keduanya telah melakukan militerisasi di wilayah Kepulauan Aegean yang berlokasi antara kedua negara. Konfrontasi antara keduanya terkait hal ini memuncak pada tahun 2022. Info terbarunya nih, Turki menuduh Yunani telah melecehkan militernya yang terbang di dekat Kepulauan Aegean dengan mengunci pesawat itu dalam rudal pertahanan. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberikan ancaman keras pada Yunani. Dalam Festival Kedirgantaraan dan Teknologi Teknofest di Provinsi Laut Hitam Samsun,
ia mengatakan bahwa Athena harus kembali mengingat sejarah. Ia mengatakan, "Jika Anda pergi terlalu jauh, harganya akan berat. Kami memiliki satu hal untuk dikatakan kepada Yunani. Ingat Izmir," katanya dalam acara tersebut, dikutip Anadolu Agency. Pernyataan Erdogan ini sendiri merujuk pada perang antara Yunani dan Turki di tahun 1922. Saat itu, Turki berhasil merebut beberapa wilayah yang diduduki Yunani seperti Izmir. "Ketika saatnya tiba, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Seperti yang kami katakan, tiba-tiba. Kami mungkin datang tiba-tiba pada suatu malam," ucap Erdogan. 3. Cina dan Taiwan. Hubungan antara Cina dan Taiwan juga akhir-akhir ini meruncing. Beijing semakin mengukuhkan klaimnya atas pulau itu setelah kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taipei. Cina pun meluncurkan serangkaian latihan militer besar-besaran di dekat Taiwan. Hal ini untuk menegaskan lagi bahwa pulau itu adalah miliknya dan plot untuk memerdekakan Taiwan merupakan hal yang akan ditentang keras oleh Beijing. Dengan situasi ini, Menteri Pertahanan Taiwan, Chiu Kuo-cheng, pada November tahun lalu bahkan memprediksi sinyal bahwa invasi Cina ke pulau itu mungkin dapat terjadi pada tahun 2025 mendatang. 4. Konflik Korea Selatan dan Korea Utara. Konflik antara dua Korea ini kembali memanas di tahun 2022. Hal ini dimulai dari langkah Korea Utara yang meluncurkan beberapa rudal yang sedang diujinya. Pyongyang beralasan bahwa hal ini merupakan haknya dalam melindungi negara. Negara pimpinan Kim Jong-un itu juga berdalih bahwa muncul ancaman besar dari Korea Selatan dan Amerika Serikat. Di sisi lain, Korea Selatan baru saja memilih Yoon Suk Yeol sebagai presiden barunya. Yoon merupakan figur yang cukup keras dengan Pyongyang dan mendalami hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Baru-baru ini, Seoul dan Washington juga melakukan latihan militer bersama yang dinamakan Ulchi Freedom Shield. Dalam latihan ini, beberapa teknik perang dilibatkan seperti perang lapangan yang melibatkan pesawat, kapal perang, tank, dan kemungkinan puluhan ribu tentara. Tak lama setelah latihan ini, Korea Utara mengesahkan undang-undang baru yang memungkinkan negara itu untuk meluncurkan senjata nuklir. 5. Perang India dan Cina. Cina tidak hanya menyatakan perang kepada Taiwan, tetapi juga negara tetangganya, India. Belum lama ini, India melontarkan pernyataan keras kepada Cina terkait dengan sengketa wilayah. Pernyataan ini terkait langkah Cina yang menamakan wilayah negara bagian India, Arunachal Pradesh, dengan nama Tibet Selatan. Selain itu, ada 10 titik lagi di wilayah Himalaya yang diganti nama oleh Beijing. Cina dan India sendiri berbagi perbatasan de facto sepanjang 3.440 km atau sekitar 2.100 mil yang disengketakan. Perbatasan ini dinamakan garis kontrol aktual atau LAC yang tidak dibatasi dengan baik. Adanya sungai, danau, dan tudung salju berarti patok ini dapat bergeser. Para prajurit di kedua sisi mewakili dua tentara terbesar di dunia berhadapan muka di banyak titik. Terakhir kali terjadi pada Desember ketika pasukan India dan Cina bentrok di sepanjang perbatasan di kota Tawang. Sebelumnya bentrok juga sering terjadi pada perbatasan Cina-India dan sempat menimbulkan korban jiwa. 6. Perang di Laut Cina Selatan atau LCS. Situasi di perairan Laut Cina Selatan juga masih terus memanas. Ini dipicu oleh militer Amerika Serikat yang ke perairan tersebut dan melakukan latihan militer dengan Filipina, sekutunya di ASEAN. Dalam keterangannya mengutip AFP, militer Filipina menyebut hal ini terkait upaya melindungi wilayah kedaulatannya. Diketahui hampir 15.000 tentara mengambil bagian, sekitar 12.200 tentara Amerika dan 5.400 dari Filipina. Tetangga Indonesia lain yaitu Australia juga mengirim 100 tentara. Latihan ini berlangsung selama 2 minggu. Cina sendiri geram dengan keputusan latihan militer tersebut sebab Beijing selama ini sudah mengklaim hampir seluruh wilayah LCS, yakni sekitar 90%, yang meliputi area seluas sekitar 1,3 juta mil persegi
Dengan konsep 9 garis putus-putus atau 9 dash line, ini termasuk sebagian besar pulau di dalamnya. Dari klaim sepihak tersebut, negeri tirai bambu bahkan telah mendirikan pos-pos militer di pulau-pulau buatan yang dibangunnya di sana. LCA sendiri dilintasi oleh jalur pelayaran penting dan berisi ladang gas dan tempat penangkapan ikan yang kaya. Klaim teritorial sepihak tersebut tumpang tindih dengan klaim beberapa negara ASEAN dan Taiwan. Selain dengan Cina, LCA sendiri berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Nah, ini dia beberapa negara yang berkonflik bahkan masih sampai sekarang. Kira-kira apakah akan ada perdamaian dari konflik tersebut? Mari kita doakan kedamaian supaya konflik-konflik tersebut dapat selesai dengan cepat. Terima kasih.